Good morning, ma'am. God bless you. Selalu semangat pagi. Oke, pagi silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Edo sehat? Sehat? Angel? Soalnya belum lihat ada ini di sini kan, kira itu koyo atau apa ditaruh di sini ya? Oke. Nah, hari ini kita akan masuk tentang materi yang sangat menarik. Tapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita pasti sebelum mulai belajar kita harus berdoa. Apa gunanya berdoa? Supaya materi yang disampaikan hari ini kamu bisa pahami dan nanti bisa kamu lakukan. Kemudian nanti ketika ujian nanti kamu mampu menjawab semua soal yang diberikan dengan baik. Oke, kita akan berdoa meminta kesediaannya Jenny untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Jenny. Nah, hari ini siap mau tanya di SD pelajaran apa saja yang kamu sudah belajar? Puisi, bilang pidato dan lain sebagainya. Kalau di semester kemarin kita sudah belajar apa yang mengajarkan yang mendeskripsikan sebuah benda itu teks apa? Teks deskripsi. Teks deskripsi. Ya, kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Nanti di bab ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Saya mau tanya, siapa yang pernah menghayal di sini? Saya. Ya, saya. Semua kayaknya pernah menghayal. Apa yang kalian hayalkan? Gak tahu. Anime. Anime apa? Atau apalagi Sisi pernah menghayal jadi apa? Jadi pacarnya Joko. Kelly pernah menghayal jadi apa? Jadi Albert Einstein. Albert Einstein mah luar biasa kalau Albert Einstein ya. Oke, semuanya pernah menghayal. Atau kamu sudah pernah nonton film cerita Upin Ipin? Siapa yang sering pasti jadi sering nonton Upin Ipin atau ayahnya? Oke, semuanya hampir nonton dan sudah hampir tahu apa cerita Upin Ipin. Mim juga suka nonton. Menurutmu cerita Upin Ipin itu termasuk cerita yang khayal atau bukan? Kenapa khayalan? Karena itu dari imajinasi yang membuat cerita. Yusto? Karena ada beberapa yang seperti itu yang nggak ada di dunia nyata. Oh iya, yang tidak ada di dunia nyata. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks cerita imajinasi. Mari kita berimajinasi. Kita akan belajar tentang cerita imajinasi. Tadi yang sudah sampaikan, yang sudah singgung imajinasi itu berarti apa? Iyalah, sekali kalian sudah berimajinasi. Oh ya, saya sudah berimajinasi. Saya mau jadi kayak pahlawan, Dr. Sutomo nanti. Sudah berimajinasi ya, guys ya. Cerita imajinasi atau khayalan. Sekarang memang akan perlihatkan sebuah video tentang cerita imajinasi, tapi nanti membagi dulu ini tentang PD-nya ya. Ada beberapa yang membagi supaya nanti kalian bisa lihat tentang apa. Nanti setelah bagi kelompok, minta lagi tentang PD-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru atau bab baru yang ada di bab 2, yaitu cerita imajinasi atau cerita fantasi. Nah, diperhatikan ini apa tuh cerita imajinasi? Apa itu cerita imajinasi? Ya, untuk mengetahuinya, silakan kalian saksikan. Dari cerita imajinasi. Nah, ayo harus nah, cerita imajinasi adalah teks yang menyajikan sebuah cerita khayalan dengan urusan waktu.
urutan waktunya pada masa lampau, pada zaman dahulu, itu urutan waktunya. Kemudian bersifat fiksi atau hayalan. Film yang kalian nonton tadi kan bersifat fiksi atau hayalan kan? Iya. Kenapa? Karena sebagian ceritanya itu tidak ada di dunia nyata, hanya ada di dunia film cerita fiksi. Mengapa dikatakan cerita imajinasi? Oke, sekian video tentang apa itu cerita imajinasi dan usul-usulnya. Yang Ben mau tanyakan, ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama itu apa? Seriusan dan Baik Bersifat misterius. dan baik. Kemudian yang kedua, Menggunakan cerita. Menggunakan kita sapu dan usam. lintas waktu dan ruang ya. Kemudian yang berikutnya, Yang memiliki kesaktian atau keunikan. pokoknya memiliki kesaktian. Keunikan. Kesaktian atau keunikan. Kemudian unsur-unsurnya ada apa saja? Yang pertama, tema. tema, lawan, atap. Tiga, empat, Dalam lima, kurang tujuh. kurang ini. Berarti satu kelompok itu ada yang 4, ada yang 5 ya? Ya. Nah, berarti hitung sampai 5. Ayo. Hitung satu ya. 1, 2, ada petunjuknya di LKPD. Nah, itu yang pertama, siswa bersama kelompok beranggotakan 5 atau 4 orang, udah kan? Kemudian nanti Mem akan putarkan video Aladin dan lampu ajaib. Mem akan putarkan itu. Kemudian nanti kamu identifikasi unsur-unsur apa yang ada dalam cerita itu. Misalkan temanya apa, tokohnya apa, kemudian penokohannya apa, wataknya, Aladin apa, latarnya, alurnya, amanatnya, kemudian peristiwa ajaib apa saja yang terjadi dalam cerita tersebut. Pasti kalau Aladin kamu pasti sudah pernah menonton, pasti ada peristiwa ajaib. Oh, banyak peristiwa ajaib. Kemudian setelah itu yang langkah terakhir kalian membuat kesimpulan tentang isi ceritanya Aladin. Boleh dikerjakan di buku atau boleh dikerjakan di LKPD-nya saja. Siap, harta karun tersembunyi. Ikut denganku. Ayolah. Harta karun? Oke, ayo pergi. Aladin duduk di atas untanya dan mereka pergi untuk perjalanan mereka. Mereka berjalan selama beberapa hari pada pasca. Akhirnya mereka Saya Tisha, ada Kenzo, Alfi, dan Jonas. Ini hasil diskusi kami, jadi kami udah sama-sama. Yang keempat, temanya kami memberi tema Aladin dan Lampu Ajaib. Untuk kami dapat 1 Aladin, 2 penyihir, 3 jin Lampu Ajaib, 4 hantu Aladin, 5 putri, dan 6 sultan. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan.
Memangnya kalian luar biasa, sudah berani tampil di depan, sudah berani mempresentasikan dan memangnya rata-rata sudah paham tentang halusnya, strukturnya, unsur-unsurnya, dan sudah berani untuk tampil menceritakan kembali. Nah, sekarang kita akan memang refleksi kembali. Tadi apa itu cerita imajinasi? Ada yang bisa sampaikan? Nah, siapa? Tunggu ya. Kelly, apa itu cerita imajinasi? Itu ada cerita yang Ya, cerita yang berdasarkan khayalan dari imajinasi dari seseorang. Samantha, salah satu unsur-unsurnya ada apa semua? Latar, alur, dan amanat. Kemudian tadi Kenzo ciri-cirinya apa? Ada yang ajaib, kemudian ya bersifat misterius, kemudian ya silakan. Oke, bersifat misterius ya. Lintas ruang dan waktu. Lintas ruang dan waktu. Jenny, silakan. Iya, Tokoh yang memiliki keunikan. Kalau di Aladin tadi memang sudah rata-rata sudah lihat, kalian sudah sampaikan apa saja hal yang ajaib dari situ ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran kita sedikit lagi sudah mau berakhir. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang cerita imajinasi, membahas tentang unsur, tentang struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Jadi, mengharap nanti di rumah sudah boleh lah cari-cari apa yang referensi tentang nanti pembelajaran untuk minggu depan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan menutup dengan doa, meminta kesediaannya prayer untuk tutup kita dalam kelas. Silakan pray.